Shalom saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita menyimak bersama-sama seri ke-25 dari penggalian dan pembahasan surat Kolose. Dari Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 14 yang demikian bunyinya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita berdoa dengan mengagungkan Tuhan lewat pujian kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Memang kasih yang sempurna dari Tuhan, kasih dari Allah, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus memang mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan kita. Haleluya. Mengapa? Mengapa kasih Allah mampu mengikat dan menyempurnakan kita? Pertama, karena kasih Allah adalah sifat dasar Allah, atau disebut juga sebagai atribut Allah yang melekat dengan diri dan sifatnya. Melalui kasihnya, Allah memilih, menguduskan, dan mengasihi kita umat manusia. Kedua, bahwa di dalam kasih, yaitu kasih Allah, orang percaya disatukan melalui perubahan gaya hidupnya. Semakin kita berubah, semakin budi kita diubahkan, semakin hidup kita diubahkan dengan gaya hidup yang sama, yang satu, yang serasi antara seorang percaya dengan yang lainnya. Kita justru disatukan di dalam gaya hidup yang baru, gaya hidup Kristus. Gaya hidup yang dimaksud adalah penuh belas kasihan, murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar, termasuk sabar melalui masalah-masalah. Sabar juga melalui masa-masa yang sukar. Sabar menanggung segala perkara. Orang tua bisa sabar terhadap anaknya. Dan juga pemimpin bisa sabar dengan orang-orang yang berada di bawahnya. Leader dengan follower. Mereka semua menjadi satu ketika gaya hidupnya satu dan sama. Tetapi kalau tidak, pemimpin Kristen, orang yang percaya itu, dia mampu menyatakan sifat-sifat ilahi, karakter Kristus, perangai Kristus dikedepankan di dalam hari-hari hidup kita sebagai bukti cinta kasih Allah di dalam dan melalui kita, sebagai kesaksian hidup kita, sebagai lilin yang akan terus menyala sekalipun lilin itu harus meleleh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang ketiga adalah bahwa di dalam kasih Allah, orang percaya semakin sempurna dari hari
ke hari. Haleluya. Ketika kita rela mengampuni orang yang bersalah kepada kita, disinilah kasih itu semakin disempurnakan. Sampai pada titik ini saudara, kita justru semakin menyerupai gambar anak Allah, Yesus Kristus sendiri, dengan melepaskan pengampunan dan berhasil menerima kembali orang yang berseberangan atau berseteru dengan Anda dan saya. Ketika itulah nama Tuhan dimuliakan. Ketika itulah karakter Kristus di dalam kita akan dimunculkan. Karena itu ingatlah peristiwa anak bungsu yang hilang itu, yang diampuni ayahnya. Ayahnya rela melupakan pelanggaran yang telah dilakukan anaknya. Demikian pula ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan pun akan mengampuni kesalahan kita. Bukankah itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui doa Bapa kami, bahwa ampunilah kami seperti kami pun tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam konteks ini, pengampunan pada sesama menjadi prasyarat pengampunan Allah bagi kita. Haleluya. Pertanyaan refleksinya bagi kita adalah, pertama, mengapa kasih Allah bersifat mengikat dan menyempurnakan? Kedua, bagaimana memiliki kasih yang sempurna itu? Adalah doa saya bagi Anda kiranya Tuhan Allah dalam kasih-Nya terus mengikat kita dalam persekutuan dan persatuan untuk tetap dan terus hidup dalam kasih-Nya yang sempurna. Amin.